Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Cak, di pagi hari ini, di special video hari ini ya, IWB akan bahas sebuah rumor yang sangat hot. Sebuah kabar yang datang dari BMW atau BMW yang kabarnya Cak akan bergabung dengan MotoGP di tahun 2027. Ini adalah sebuah kabar yang tentu saja membuat kita happy karena akan ada new manufacturer yang gabung di MotoGP, akan ada variasi di sana dan tentu saja Cak, kita nggak hanya mengenai itu, akan tetapi setelah kita telisik ternyata diam-diam preparation atau persiapan dari BMW company Jerman ini begitu serius. Jadi at least dari cerita sekarang ini, dari rumor yang kita dapatkan, bahkan dari sosok jurnalis MotoGP yang sudah sangat, ya kita katakan sudah sangat senior, yakni Matt Osley, yang menggambarkan bahwa ternyata diam-diam BMW atau BMW lah, saya kita ngomongnya BMW aja lah, bahasa Indonesia ya Kang Mas ya. Ternyata diam-diam mereka sedang berusaha untuk mendekati Suzuki, mereka ingin membeli data MotoGP yang pernah dipegang oleh mereka, dan sekarang ini kan data MotoGP itu sangat penting Cak. Karena dengan data tersebut maka BMW bakal bisa mendevelop motornya seperti apa, directionnya seperti apa, dan teman-teman kita akan coba bahas ini pelan-pelan, termasuk juga bagaimana kiprah dari Yamaha yang ternyata diam-diam mereka juga membawa 3 engine baru kemarin. Dan yang paling hot adalah ternyata Fabio memberikan sebuah indikasi, sebuah ketegasan, sebuah request ya. Jadi sebuah permintaan kepada Yamaha supaya mesin yang baru gampang dibelokkan, dan ini artinya akan ada konsekuensi di mana top speed dari Yamaha akan berkurang. Ini sepertinya memang rada pelin-pelan saya Fabio ini, tapi tenang, kita akan bahas satu persatu termasuk juga kabar dari Honda seperti apa. Nah teman-teman semuanya, kalau kita bahas mengenai BMW, sampean pasti akan terseret pada dominasi atau kekuatan Toprak. Jadi suka nggak suka, BMW sekarang menjadi motor yang menyita perhatian kita semuanya. Karena berkat Toprak, BMW menjadi motor yang kencang banget. Motor yang sulit dikalahkan, motor yang harus dikejar oleh Ducati. Dan ini juga membuat kita penasaran, sebenarnya kunci dari BMW itu apa? Nah, jadi Kang Mas, kalau kita jawab atau kita membahas mengenai BMW S1000 ya, yang pernah kita juga jajal, IWB sendiri pernah jajal, sebenarnya basic dari motor ini memang enak banget Cak. Jadi teman-teman kalau sampai nanya bagaimana sih rasa atau feel dari BMW secara standar, kita nggak ngomong racing lah Cak. Kalau racing kan secara komponen, material semuanya kan berubah semuanya, menggunakan karbon, menggunakan part-part komponen yang memang tentu saja beda dengan mass production. Tapi teman-teman kalau sampai nanya mengenai feel, bagaimana menggunakan motor BMW ini memang enak banget. Motornya agile, motornya itu nurut banget. Enteng, ringan, dan juga presisi rasanya, getaran mesinnya juga sangat halus. Ini nggak berlebihan karena untuk konfigurasi mesin BMW 1000 itu sama dengan seperti Ninja, seperti Yamaha. Jadi beda dengan Ducati ya. Jadi teman-teman memang kalau kita lihat pabrikan Eropa, Jerman adalah satu-satunya pabrikan yang tetap setia dengan model inline 4. Ya ini sama dengan kayak ZX10R IWB seperti ini Cak. Ya. Jadi rata-rata mesin ZX10R, ZX10R, mesin inline 4 Inline 4 ini memiliki karakteristik yang memang unik dibandingkan dengan V4. Engine inline 4 dikatakan engine yang lebih friendly to use, jadi lebih jinak. Walaupun kalau secara kalkulasi power memang V4 ini lebih powerful, lebih gampang dioprek. Akan tetapi karakteristik dari inline 4 memiliki kekuatan dari cornering speednya, karena model dari cylinder headnya ya, yang atas ini Cak, itu modelnya kan dia jajar 4 ya, jajar 4, dan ini membuat kekuatan titik gravitasi lebih baik dibandingkan dengan V4 pada saat menikung tajam, karena memang modelnya kan pipih ya, jadi seperti ini sehingga lebih dekat kepada aspal kalau untuk rebah. Kira-kira demikian Cak. Dan ternyata Kang Mas, BMW ini adalah pabrikan yang sepertinya akan menggunakan konfigurasi inline 4 untuk mengembangkan engine mereka di masa depan di MotoGP. Jadi teman-teman harus tahu, diam-diam rumornya, sekali lagi ini rumor ya, sekali lagi rumor yang tentu saja bisa saja meleset. Namun rumor ini seharusnya akurasinya cukup tinggi karena banyak para penggemar MotoGP luar dan juga jurnalis luar yang sudah profesional, yang sudah pro banget, mereka sangat-sangat yakin bahwa BMW akan menggunakan atau mengembangkan inline 4. Jadi mereka nggak akan mengikuti Honda, nggak akan mengikuti Ducati, nggak akan mengikuti Aprilia ataupun KTM yang rata-rata engine MotoGP menggunakan V4. Sementara kita tahu sendiri bahwa saat ini hanya Yamaha yang menggunakan inline 4, dan sepertinya BMW di masa depan di tahun 2027
akan mengikuti Yamaha. Nah, dari sinilah Cak, muncul sebuah rumor bahwa BMW sudah mendekati atau approach ke Jepang. Mereka sudah mendekati Suzuki. Mereka ingin membeli data MotoGP dari tim dari Suzuki kemarin, X-Star ya. Jadi walaupun sudah bubar, tapi kan mereka memiliki database tentang bagaimana data MotoGP di masa lalu. Setidaknya mereka akan mengetahui karakteristik dari engine inline 4 digunakan untuk MotoGP prototype. Mereka juga setidaknya tahu seperti apa elektroniknya, seperti apa karakter dari ban Michelin, walaupun tentu per tahun itu berbeda. Jadi rubbernya, karkasnya itu kan berbeda. Tapi tetap Cak, ternyata rumornya BMW mencoba mendekati Suzuki dan tahu nggak sampean? Rumor yang berkembang bahkan harganya pun sudah keluar. Di mana rumornya BMW sudah menawar 18 juta euro untuk membeli data Suzuki tersebut untuk digunakan mereka mengembangkan mesin BMW S1000 di masa depan di MotoGP. Sekali lagi, 18 juta euro. Ini artinya, kalau nantinya kan saya tahu sendiri ya, untuk di BMW, untuk di World Superbike, kita tahu bahwa Ducati menggunakan M1000. Sementara di MotoGP kita belum tahu apa namanya nanti. Karena sekali lagi semuanya masih rumor, belum ada konfirmasi dari BMW bahwa mereka official akan gabung ke MotoGP 2027. Namun rumor yang berkembang, angka yang ditawarkan atau yang disodorkan BMW kepada Suzuki adalah 18 juta euro. Jadi artinya ini kalau kita kalkulasi tembus di kisaran 330 miliar. Bayangin aja Cak, hanya untuk data Kang Mas. 330 miliar Cak, gendeng tenan. Tapi ini hanya rumor Cak ya, karena bahkan rumor lainnya mengatakan bahwa Suzuki menginginkan kalau memang mau, Suzuki akan melepas data tersebut di angka 20 juta euro. Jadi ya kisarannya tetap di angka 300-an miliar. Nah, pasti Saman berpikir, gila Cak IWP, kok gede banget sih? Hanya untuk data, teman-teman semuanya. Data itu penting sekali dan sangat berharga. Bahkan kalau kita kalkulasi uang ya, itu benar-benar ya value-nya nggak bisa dinilai dengan uang. Karena data tersebut hanya datang kepada company ya, atau pabrikan yang ikut di MotoGP. Dan itu biayanya triliunan Cak. Untuk gabung di MotoGP, para tim selalu mengeluarkan uang triliunan rupiah. Jadi per tahunnya ya sama tahu sendiri ya, seperti Honda contohnya mengeluarkan uang triliunan. Mungkin yang pabrikan lainnya nggak sampai segitu, tapi kalau kita kalkulasi selama total di MotoGP pastikan lebih dari triliunan. Ya, kalau kita katakan bisa sampai 10 triliun dan sebagainya. Karena kita tahu sendiri Suzuki gabung di MotoGP, itu proyeknya sudah jalan di 2015. Dan mereka terus mengembangkan 2016, 2017, hingga kemarin kan mengundurkan diri dari MotoGP. Artinya datanya sudah sangat banyak teman-teman. Jadi dari sanalah sepertinya BMW ingin mengembangkan mesin M1000 nantinya, yang kita nggak tahu namanya apa, jika nanti di MotoGP dengan mesin 850 cc. Dan sepertinya BMW jika memang jadi akan mengembangkan engine inline 4 menemani Yamaha di MotoGP. Jadi jika memang jadi Kang Mas, di masa depan 2027 maka yang akan menggunakan engine inline 4 adalah Yamaha dan juga BMW. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Ini hanya rumor, sekali lagi rumor dan rumor. IWP juga belum mendapatkan konfirmasi yang benar-benar sahih. Tapi kalau sudah sekelas Matt Oxley ya, jurnalis yang sudah sangat profesional, yang sudah sesepuh lah bahasanya Cak, di MotoGP seharusnya akurasi yang cukup tinggi. Ya ke teman-teman itu Cak ya. Yang pertama, jadi kabar bahwa BMW akan membeli data MotoGP Suzuki berkembang sekarang ini dengan angka yang fantastis, yakni 330 miliar penawarannya. Tapi kita belum tahu apakah jadi dikasih atau enggak. Itu semuanya tergantung dari Suzuki. Itu hanya rumor Kang Mas. Dan teman-teman, jika memang ini jadi, maka cukup yakin kita semuanya BMW akan menggunakan atau mengandalkan Toprak untuk mengembangkan engine yang terbaru nanti. Jadi memang saat ini BMW dan Toprak berusaha sekali ya. Jadi khususnya BMW berusaha sekali mengikat Toprak, bondingnya kuat banget. Sehingga kemarin sempat tersiar kabar Toprak ingin ke MotoGP. Sepertinya cara keinginan sudah sangat kuat tapi bubar. Karena sepertinya BMW mengiming-imingi, udahlah sama kita aja. Karena kita punya proyeksi untuk gabung ke MotoGP di 2027. Mungkin demikian sehingga saat ini Toprak bisa fokus dan anteng Cak di WSBK. Itu kira-kira Cak ya, yang pertama. Nah, yang kedua Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, sama tahu sendiri ya, bahwa saat ini bisa kita katakan ajur Cak, emang ajur. Tidak ada kata yang pas selain kita sebut bahwa pabrikan Jepang makin kehilangan arah Kang Mas. Konsesi tidak banyak menolong Cak untuk menggambarkan situasi yang dihadapi Honda dan Yamaha di saat musim MotoGP 2024 telah memasuki pertengahan tahun. Kedua pabrikan Jepang harus menghadapi situasi yang sangat sulit. Bayangkan Cak, dalam 10 GP pertama tahun ini, Yamaha hanya mengumpulkan 53 poin, sementara Honda mengumpulkan 26 poin. Bahkan dengan Aprilia, mereka pun sangat jauh. Bayangkan aja,
Aprilia bisa mengumpulkan 192 poin, sementara KTM 178 poin dan mereka tidak mungkin bisa menyalip, Cak. Jadi ini adalah tahun di mana konsesi yang diberlakukan, sebuah langkah yang diputuskan untuk membantu pabrikan Jepang, tetapi sayang untuk saat ini ternyata belum memberikan hasil yang diharapkan. Memang, Cak, regulasi bukanlah formula ajaib yang dapat menyelesaikan setiap masalah dalam waktu singkat, terutama ketika masalah telah mandek untuk waktu yang lama, Cak, dan diperlukan revolusi untuk menyelesaikannya. Alasannya sudah diketahui ya, produsen Jepang dalam beberapa tahun terakhir belum mampu berinovasi atau bahkan memahami kemana arah MotoGP. Ya, aerodinamika dan juga ride device diperkenalkan dan dikembangkan oleh tim Eropa, Cak. Sementara Honda dan Yamaha tidak memahami betapa pentingnya hal itu dan akhirnya mereka hanya bisa meniru solusi yang ada, seringkali dengan hasil yang jauh dari harapan. Ya, padahal secara historis ya sama tahu sendiri bahwa Honda mereka sangat tahu cara membuat engine yang powerful dan sangat bagus. Sementara Yamaha terkenal dengan keahliannya membuat frame. Tetapi sekarang itu semua tidak cukup, Cak. Hasilnya selisih kualifikasi, sprint, dan semuanya Honda, Yamaha begitu suffering. Tertinggal jauh banget dibandingkan dengan pabrikan Eropa. Namun sebenarnya, Cak, tanda yang paling bahaya dan serius adalah keduanya tidak mengalami peningkatan yang berarti. Itu yang menjadi catatan IWB. Bukan berarti RCV ataupun N1 tidak mengalami peningkatan, tetapi lawan-lawannya juga mengalami hal yang sama, yakni melesat banget, Cak. Masalahnya satu langkah maju saja nggak cukup, harus ada 2 atau 3 langkah ke depan. Ya, memang mudah diucapkan ya, namun sulit untuk dilakukan. Yamaha sendiri sedang mengusahakannya dengan membuka diri terhadap kolaborasi eksternal dengan hadirnya para teknisi Italia. Pertama, kolaborasi dengan Marmorini. Kemudian untuk mesinnya ya, Cak ya. Kemudian untuk kolaborasi dengan Dallara, untuk aerodinamika. Dan terakhir adalah perekrutan Massimo Bartolini. Idenya adalah untuk mengitaliakan metode Jepang ya. Jadi memanfaatkan keunggulan para Italia technician. Itu yang kita tangkap ya. Jadi wajar saja jika memang butuh waktu lama, Kang Mas. Celakanya, Cak, kita juga lihat bagaimana bahwa Yamaha tidak bisa mengoptimalkan test ridernya. Sama tahu sendiri bagaimana kalau Crutchlow belum terlihat karena cedera tangan. Bahkan di Mugello dan Silverstone ya, Mugello dan Silverstone kita tidak menemukan ada Crutchlow. Pembalap resmi dapat melakukannya sih, Cak, sebenarnya. Tapi celakanya Rins tidak juga dalam kondisi yang baik dan sempurna. Quartararo apalagi. Kita tahu sendiri bahwa dia sudah overload, Cak. Nah, keadaan mungkin akan berubah pada tahun depan, di mana kedatangan Pramac sebagai tim satelit yang akan memungkinkan untuk menggandakan jumlah pembalap. Namun juga perlu tetap menggunakan test rider dan untungnya Yamaha sudah menggunakan itu. Artinya Yamaha akan menggunakan test rider tambahan, yakni hadirnya Alex Spargaro. Nah, perkara Yamaha, Cak. Nah, ini khusus, Cak. Untuk Yamaha, sama tahu nggak? Ternyata ada kabar yang paling fresh datang dari Fabio Quartararo. Ini dia, Cak, yang IWB juga heran ya. Ini kok Fabio ini kayak orang kebingungan, Kang Mas ya. Kita tahu sendiri bagaimana Fabio sangat kental, Fabio sangat-sangat keras meminta Yamaha untuk menambah top speednya. Dan akhirnya Yamaha menggunakan inline 4 pun kita tahu bahwa mereka merekrut Marmorini untuk membuat mesin mereka powerful. Akan tetapi, Kang Mas, ternyata setelah diluluskan top speed tinggi, sekarang Fabio ingin supaya horsepower-nya dikurangi. Karena dia merasa bahwa karakter dari mesin Yamaha berubah. Sama tahu sendiri, WB sudah terangkan berkali-kali kesampaian bagaimana reaksi dari mesin Yamaha yang tidak lagi jinak digeber ya. Seperti masa lalu, bagaimana kita tahu counter speed dari Yamaha M1 adalah salah satu kekuatan tak terkalahkan. Ini sama dengan Suzuki GSX RR yang memang sangat cepat dan kencang sekali. Jadi counter speed tersebut memang menjadi kekuatan rata-rata motor yang menggunakan inline 4. Nah, tapi dengan top speed tinggi, dengan horsepower yang ditambah, ternyata efeknya adalah gear 1, 2, 3 itu hancur, Kang Mas. Jadi konfirmasi kita dapatkan reaksi jinak yang biasa menjadi kekuatan dari Yamaha M1, di mana gear 1, 2, 3, 4 sampai final gear. Mungkin final gearnya yang kurang ya, tapi dari gigi 1 hingga 5, Yamaha memiliki presisi ya, kepresisian power delivery yang di masa lalu menjadi kekuatan mereka dengan kekuatan power delivery yang lembut. Kemudian mereka juga memiliki counter speed yang sangat kuat karena dengan engine inline termasuk juga sasis bagus, itu membuat kekuatan Yamaha yang tak terbantahkan pada saat menikung. Akan tetapi setelah Fabio Quartararo meminta keras, mengkritisi, menyebut bahwa Yamaha less power, dan akhirnya mereka atau Yamaha meluruskan untuk merancik mesin yang top speednya tinggi sekali. Akan tetapi sekarang yang terbaru justru Fabio mengatakan ingin supaya Yamaha mendudukkan atau mengembalikan DNA Yamaha masa lalu. DNA Yamaha yang memiliki kekuatan corner speed diminta kembali oleh Fabio.
Jadi memang Cak, kalau kita meracik mesin, teknisi itu harus betul-betul balance. Jadi ada selalu yang dikorbankan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ketika para teknisi atau insinyur, mereka fokus kepada power, rata-rata akan ada yang digadaikan. Dan rata-rata motor yang DNA-nya sudah lembut dan mereka dipush untuk memiliki ledakan tenaga tinggi, maka karakternya adalah motor tersebut susah dijinakkan. Itulah yang menjadi kelemahan Yamaha M1 di tahun 2024 ini, di mana corner speed-nya justru lebih lambat. Konfirmasi dari Fabio, bahkan dia untuk mengerem pun sulit. Jadi ada beberapa opsi engine yang dibawa oleh Yamaha, sekarang sudah dibawa kemarin, mungkin sekitar 3 engine, karena teman-teman harus tahu, dengan konsesi D, maka Yamaha bisa membawa engine sesuka hati. Homologasi tidak ada yang dikunci Cak, semuanya bebas, hanya alokasi ban aja yang diatur, tapi semuanya bebas, mau frame-nya sampean ganti kek, mau aeronya sampean ganti sesuka hati kek, mau yang namanya mesin sampean bongkar-bongkar ya bebas Kang Mas. Nah, itu dilakukan oleh Yamaha, dan teman-teman yang paling baru dikonfirmasi oleh Fabio bahwa akhirnya secara balancing sekarang ini teknisi atau engineering dari Yamaha mereka mencoba untuk mendapatkan engine yang lebih jinak, dan mereka mencoba untuk mengkalkulasi balancingnya. Jadi nggak mungkin semua bisa diraih, ada yang dikorbankan, di mana top speednya akan lebih menurun, tapi corner speednya bisa meningkat. Itu yang kita dapatkan konfirmasinya dari Fabio, Cak ya. Jadi Fabio memberikan penekanan setelah Silverstone bahwa tim dari engineering Yamaha sedang bekerja untuk engine baru, dan inilah yang kita bisa share ke sampean semuanya pernyataan lengkap dari Fabio mengenai mesin Yamaha M1 dan juga usaha dari Yamaha untuk mencoba bangkit tahun depan. Berikut kata Fabio, kami sedang mengerjakannya agar siap. Aku pikir mesin baru nanti akan bisa membantu kami. Aku berusaha keras agar Yamaha bisa memberikan mesin terbaru secepat mungkin. Jika kami bisa memilikinya di Misano, Aragon, atau dimanapun, ini akan bagus. Beberapa mesin yang dirilis sebelumnya lebih baik, karena kami menemukan pengendalian yang lebih nurut seperti tahun 2021 dan juga 2022. Tentu saja, seperti biasa ketika kalian mengambil sisi positif, kalian akan kehilangan satu hal kelebihan, yakni top speed. Tetapi yang aku lakukan sekarang adalah mengendarai motor dengan cara yang alami. Kalian menggeber motor dan ada sesuatu yang hilang dibandingkan dengan mesin Valencia, yakni top speed. Jadi ini berbeda, tetapi aku lebih suka. Seperti di masa lalu, kalah di lintasan lurus dan menjadi cepat di tikungan. Daripada menjadi cepat di lintasan lurus, tapi sangat lambat di tikungan. Pada dasarnya, kami mencoba 3 mesin di Valencia. Satu yang paling menjanjikan akan membutuhkan waktu lebih lama, tetapi kami menggunakan 2 spesifikasi mesin akhir pekan ini, dan satu lagi akan datang akhir tahun ini. Kami memiliki 2 spesifikasi yang berbeda, lalu kami mencoba beberapa settingan pada elektronik, tetapi masalahnya adalah kedua mesin itu benar-benar berbeda soal karakter. Satu motor jauh lebih berat handlingnya, tetapi memiliki kinerja pengereman yang lebih baik. Motor lainnya lebih ringan, tetapi pengereman kurang optimal. Jadi kalian bisa mengerem sangat dekat dengan mesin satunya, sedang lainnya titik braking lebih jauh. Sebelum sprint, kami mencoba beberapa hal. Dan satu motor ke motor lain dan aku ikut kualifikasi tanpa referensi apapun. Sebab dengan motor satu dan lainnya, aku harus membalap dengan gaya berbeda. Jadi aku benar-benar tersesat. Aku lebih suka biarlah pembalap penguji yang melakukan itu, dan jadi aku lebih suka fokus untuk mengeber motor secepat mungkin. Yes, itu konfirmasi Fabio Kang Mas. Jadi memang gila ya, rumit ya Kang Mas ya. Jadi kalau kita membahas mengenai teknis, MotoGP, balap, itu tidak sesimpel yang kita kira. Makanya teman-teman kalau ada trek-trek, kurang dikit aja nih, susah banget sih nyalip doang nih. Nah, itu yang sahabat harus cabut hari ini. Soalnya kenapa? Ternyata untuk engine pun itu berbeda karakter, itu beda reaksi. Satunya, katanya ada Fabio tadi, satunya mesinnya handlingnya berat, tapi ternyata dia bisa ngerem sedekat mungkin. Sementara dengan engine yang satunya, ini motor jadi ringan, akan tetapi titik pengeremannya lebih sulit. Itu menjadi tantangan dari para engineering atau insinyur setiap pabrikan termasuk Yamaha. Bagaimana mereka bisa mengambil sisi positif satunya dicangkokkan ke satunya. Jadi sisi positifnya diambil, sisi negatifnya dibuang. Itulah namanya disebut sebagai balancing. Jadi teman-teman, konfirmasi yang dikatakan Fabio menjadi penekanan ke kita semuanya bahwa ternyata Yamaha memang betul-betul sangat fokus sekarang ini untuk mengembalikan DNA asli Yamaha yang memiliki kecepatan di tikungan. Jadi corner speed-nya. Mereka akan mencoba mengkompensasi kelemahan top speed-nya dengan corner speed. Jadi itu pilihan Fabio juga yang terbaru Cak, setelah Fabio teriak-teriak mengenai top speed, power, dan diluluskan
di Valencia kemarin dan digunakan di tahun ini, tetapi ternyata sampai pertengahan tahun ini bukannya hasil positif, akan tetapi mereka tetap berkutat di angka 11 ya, 12 finishnya 13. Jadi Fabio nggak puas, Fabio akhirnya meminta kembali untuk supaya Yamaha mengembalikan DNA M1 supaya di masa lalu, seperti masa lalu maksudnya ya, di mana corner speed-nya tinggi, wis tidak apa-apa lah, top speed-nya kalah, tapi yang penting corner speed dari motor bisa lebih kencang dan itu saat ini menjadi target mereka. Jadi teman-teman semuanya, itu sekelas informasi, beberapa selentingan dan juga konfirmasi. Jadi ada yang selentingan atau rumor ya dari BMW ingin membeli data dari Suzuki dan ingin data tersebut digunakan untuk pengembangan dari MotoGP mesin ya, yang kita nggak tahu namanya apa. Tapi yang jelas rumornya demikian dengan angka fantastis yakni 330 miliar jika deal. Tapi rumornya Suzuki minta lebih dari itu. Tapi kita lihat saja seperti apa kelanjutannya, apakah jadi atau enggak. Dan kemudian juga konfirmasi di mana Yamaha akan menggunakan mesin yang lebih jinak, akan mengurangi horsepower-nya, tapi mereka fokus untuk meningkatkan corner speed-nya. Jadi kekuatan Yamaha masa lalu akan coba di-push kembali, dan itu yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Fabio Quartararo. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah informasi mengenai sekilas bagaimana kita tahu sendiri ribetnya atau tantangan atau challenge dari para pabrikan Jepang untuk mencoba bangkit kembali. Akan tetapi sangat disayangkan sekali Kang Mas ya, beda dengan Yamaha yang begitu open seperti datangnya Marmorini, Bartolini, termasuk juga Dallara sebagai aerodinamika company yang mencoba untuk nge-push kekuatan aero dari Yamaha. Akan tetapi Honda ternyata konfirmasinya begitu santai. Honda masih kaku, Cak. Honda nggak mau open, mereka tetap pede dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengembangkan secara independen. Mereka tidak mencoba merangkul, walaupun ada beberapa juga teknisi dari Italia, tapi mereka seperti dikunci, Cak. Jadi ada beberapa masukan ke Honda yang diberikan oleh teknisinya, tapi rata-rata mereka tidak diterima. Rata-rata ditolak, sehingga saat ini ya, kita lihat memang Yamaha itu lebih improve dibandingkan dengan Honda, dan Honda masih berkutat dalam kotak birokrasinya yang sangat sulit. Itu yang bisa kita simpulkan Kang Mas, dan memang sejauh ini kita nggak mendapatkan informasi yang jelas bagaimana nantinya Honda, tapi yang jelas yang pasti mereka sepertinya akan mencoba untuk mengembangkan mesin 2027. Jadi WB curiga sih Honda ini nggak terlalu fokus yang 1000 cc. Mereka sepertinya fokus ke 850 cc supaya langsung bisa perform di sana. Jadi sepertinya demikian, Cak. Apalagi ada regulasi-regulasi yang sudah direvisi seperti aero yang diatur kembali, rated device dibuang. Jadi itu akan menjadi salah satu modal Honda untuk mencoba bangkit dari new era, new engine, new bike. Dan kita lihat seperti apa usaha dari teman-teman Honda, Kang Mas. Nah, kira-kira gimana Kang Mas ya? Dan yang paling terakhir, Cak. Nah, ini Kang Mas yang paling juga penting WB ingin share ke semuanya, konfirmasi dari Gigi Dall'Igna sebagai bos Ducati yang ternyata menjawab dengan lugas kenapa mereka tahun depan hanya mengerahkan 3 motor factory spec. Sama tahu sendiri ya, tahun depan ternyata Ducati memutuskan mereka hanya akan mengeluarkan 3 motor factory spec, yakni buat Pecco, Marquez, dan juga Fabio Di Giannantonio. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka nggak seperti tahun lalu kemarin ya, tahun ini juga mereka mengeluarkan motor sampai 4 spek, 4 motor untuk pack factory. Ternyata konfirmasi dari Gigi Dall'Igna mereka ingin lebih fokus ya. Jadi dengan 3 motor, maka mereka ingin, yang pertama mereka ingin fokus untuk ya 3 motor tersebut. Yang kedua adalah mereka ingin ada yang namanya grow ya. Jadi ada pengembangan ya, apa yang kita katakan sih, supaya para pembalap di satelit itu berkembang, lebih ringan bebannya. Karena jika pembalap menggunakan factory bike, ternyata pressure-nya beda, Cak. Jadi ada yang namanya kontrak khusus, ada yang namanya tekanan khusus. Jadi kalau pembalap menggunakan factory spec, maka tanggung jawab di pundaknya lebih besar. Makanya konfirmasi dari Gigi Dall'Igna ada beberapa alasan yang membuat mereka akhirnya memutuskan hanya mengeluarkan 3 factory bike. Tetapi rumor yang kita dapatkan yang memang sepertinya Ducati punya pengalaman dengan Pramac, yang mana ternyata mereka merasa terganggu dengan hadirnya satelit yang menggunakan pack dengan factory. Soalnya menjadi perecok ya, jadi ngerecokin Pecco, ngerecokin di factory, dan itu tidak disukai oleh bos dari Ducati. Jadi memang sepertinya sengaja mereka mencoba untuk men-squeeze lagi, jadi mengecilkan lagi, mencoba untuk menekan lagi supaya nggak banyak motor kompetitif di track untuk melawan factory bike Ducati. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Jadi Kang Mas, informasi sekilas buat semuanya tentang itu. Semoga mencerahkan semuanya, dan sekarang komen di bawah kira-kira, Cak. Apakah kalau saya menjadi bos Suzuki
akan memberikan data tersebut ke BMW. Dan jika memang benar, kira-kira berapa sih yang pantas data itu? Mengingat data ini benar-benar luar biasa nilainya, mengingat tidak semua pabrikan memiliki data tersebut untuk pengembangan. Semoga mencerahkan semuanya, dan seperti biasa kalau sampai suka video semuanya like, share, dan subscribe. Oh, jangan lupa sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian.